Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, untuk mata kuliah Big Data, hari ini kita akan sampaikan materi tentang distribusi data ya. Oke. Jadi di dalam materi ini, kita akan belajar dan mengetahui jenis-jenis dari distribusi data. Kemudian kita mengetahui cara menentukan jenis distribusi data, dan memahami berbagai bentuk data dan biasanya terjadi pada jenis distribusi data yang mana. Kemudian terakhir kita dapat mengidentifikasi distribusi data. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu mengapa kita perlu distribusi data gitu ya. Jadi dalam ilmu statistik itu eh, yang perlu kita pahami, statistik itu dasar dari ilmu tentang data. Jadi sangat penting bagi seorang, terutama yang berkarir di bidang data science, untuk memahami gitu, atau memiliki pemahaman yang baik tentang statistik. Tentunya ini juga berguna di dalam dunia bisnis. Nah, berbagai jenis distribusi data ini merupakan salah satu hal yang ada di ilmu statistik, di mana kita yang bergerak di bidang data ini harus memiliki pemahaman terkait hal ini. Selain itu, kita juga harus memahami bagaimana pola, kemudian distribusi dari data yang kita miliki, terutama tentang dataset ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah dataset, kita harus pahami terlebih dahulu bagaimana pola yang dimiliki oleh dataset yang kita miliki, kemudian distribusinya. Sehingga penanganan lebih lanjut nanti kita bisa lakukan di tahapan namanya EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, kelanjutan dari proses memahami distribusi data ini di tahapan EDA ini, nanti kita bisa tahu bagaimana perilaku dari data ya. Misalkan kita gunakan probabilitas distribusi yang berbeda-beda. Misalkan sebelum uh, berbicara lebih lanjut tentang distribusi data, karena ada keterkaitan ya, maka kita harus pelajari dulu atau pahami terlebih dahulu tentang tipe data merik ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, terdapat dua jenis data numerik. Yang pertama itu discrete, yang kedua itu data continuous. Discrete ini hanya dapat mengambil nilai tertentu, jadi hasil dari data tetap. Misalkan itu jumlah karyawan atau eh, hasil dari melempar dadu dan seterusnya. Kemudian kalau data continuous itu kita dapat mengambil nilai apapun. Bagi contoh, itu tinggi atau berat seseorang, seperti nilai yang memiliki koma, misalkan 60,7 atau beratnya tingginya 178,5. Nah, itu tipe data continuous. Jadi, distribusi data nanti bisa kita bagi menjadi beberapa yang itu dibedakan berdasarkan tipe data numerik ya, baik itu discrete maupun continuous. Nah, yang pertama itu tipe data continuous. Jadi, distribusi data yang ada di tipe ini yang sering digunakan itu misalkan kita bisa gunakan distribusi normal atau Gaussian. Kemudian student t-distribution atau kita gunakan eksponensial. Kemudian kita gunakan namanya log normal. Kemudian power and Pareto distribution. Yang pertama itu distribusi normal. Distribusi normal ini merupakan hal penting ya di dalam statistik, dan terutama Anda yang bergerak di dalam bidang data seperti data science. Beberapa model machine learning juga bekerja dengan baik
menggunakan distribusi data normal. Misalkan naive Bayes classifier, logistic, linear regression, dan least square based regression. Atau kita bisa gunakan LDA, linear discriminant analysis, dan juga QDA atau quadratic discriminant analysis. Nah, untuk distribusi normal ini biasanya divisualisasikan sebagai kurva lonceng atau bell curve, di mana kalau kita lihat di ilustrasi ini, titik tengah ini memiliki frekuensi yang maksimum. Nah, frekuensi tersebut itu bergerak ke samping kiri maupun ke samping kanan, atau sisi kiri maupun sisi kanan dengan besaran yang sama. Sehingga kalau misalkan di sisi kanan itu nilainya 0,5, maka di sisi kiri juga 0,5. Jadi besaran yang sama pada jarak yang sama dari titik tertinggi. Ini kalau kita gunakan distribusi normal ya. Kemudian ada distribusi student T. Jadi distribusi student T ini, atau kadang disebut juga distribusi T, ini memiliki atau memungkinkan inferensi melalui sampel kecil. Tentunya dengan varians populasi yang tidak diketahui. Nah, pengaturan ini dapat diterapkan pada sebagian besar masalah statistik yang kita hadapi. Secara visual, distribusi T-student atau distribusi T ini sangat mirip dengan distribusi normal, tetapi umumnya memiliki ekor yang lebih gemuk. Nah, ekor yang lebih gemuk ini memungkinkan dispersi variabel yang lebih tinggi karena ada banyak lebih ketidakpastian. Seperti kita lihat di sini, untuk distribution student T ini, visualisasi sangat mirip seperti distribusi normal ya. Jadi semakin besar jumlah sampel pada distribusi T ini, bentuk distribusinya akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, contoh berikutnya, jadi selain data yang continuous, tadi ada dua, yang sekarang kita akan tunjukkan contoh yang ada di data discrete. Ya. Jenis distribusi apa yang kita bisa gunakan di data discrete? Yaitu ada Bernoulli, ada binomial, ada uniform, ada geometrik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama distribusi Bernoulli. Jadi distribusi Bernoulli ini distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Nah, di percobaan Bernoulli ini, percobaannya itu hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Contohnya, itu pelemparan satu buah mata uang logam, ya, di mana terdapat dua kemungkinan hasil dalam satu kali pelemparan, yaitu misalkan kita punya koin ini ya, bisa berupa angka atau bisa berupa gambar. Jadi ketika kita lempar, maka kemungkinan hasilnya yaitu 2 ya. Jadi probabilitas misalkan keberhasilannya itu kita simbolkan dengan P, maka kegagalan atau ketidakberhasilan itu 1 min P. Atau jika peluang mendapatkan angka pada satu lemparan koin itu P sama dengan 0,5, maka peluang untuk mendapatkan gambar itu 1 min P atau 1 min setengah sama dengan setengah. Ya. Jadi peluangnya sama. Berikutnya yaitu distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini muncul atau ada ketika distribusi atau percobaan Bernoulli itu kita lakukan
berulang-ulang sebanyak N kali pengulangan, ya. Jadi dalam setiap pengulangan itu peluang yang sukses selalu sama, yaitu P, dan peluang gagal itu juga selalu sama, yaitu 1 min P. Maka distribusi binomial ini dapat kita anggap hanya sebagai probabilitas keberhasilan atau kegagalan hasil dalam percobaan atau survei diulang beberapa kali. Kemudian berikutnya ada distribusi uniform. Nah, distribusi uniform ini memungkinkan kita lakukan, ya, ketika peubah acaknya mendapatkan nilainya dengan peluang yang sama, ya. Jadi distribusi uniform ini merupakan jenis distribusi peluang diskrit yang paling sederhana. Sebagai contoh, ketika kita melempar dadu, ya, maka peluangnya itu akan mendapatkan nilai yang sama di setiap angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka visualisasinya seperti yang kita lihat di sini, nilainya juga akan sama. Kalau misalkan kita punya sebuah dadu, maka peluang kita mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu juga akan sama. Nah, dalam kebanyakan kasus, proses analisis atau analitik data itu kita membutuhkan distribusi data senormal mungkin, supaya kita tahu nanti secara statistik itu seperti apa. Misalkan berapa nilai min-nya, berapa nilai mediannya, dan seterusnya. Namun tidak seluruhnya itu seperti yang kita harapkan. Kita punya dataset dengan distribusi normal. Bisa jadi nanti distribusinya tidak normal, ya. Jadi kita harus paham juga tentang distribusi data ini. Nah, dalam proses selanjutnya ya kita lakukan namanya eksplorasi dan mengidentifikasi distribusi dataset yang kita miliki sebelum kita lakukan analisa atau analisis lebih lanjut. Eksplorasi di sini biasanya mengarah kepada misalkan kita memiliki data yang kotor, maka kita lakukan pembersihan data. Kita memiliki data yang belum normal, kita lakukan normalisasi. Atau penanganan noise dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita coba sampaikan di materi berikutnya, yaitu tentang EDA atau eksplorasi data analisis. Sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.